Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak, kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Kita mohon ampun atas dosa dan salah kita di hari yang telah lalu, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Perkenankan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan menganugerahi Anda umur yang panjang, kesehatan jiwa dan raga, serta kebahagiaan dalam hidup ini. Lantas, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, membersihkan hati kita, agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan mereka berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu."
Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke dalam. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada masa di mana penderitaan dan kematian dipercaya sebagai tanda keterpisahan dari Allah, Yesus justru mengajarkan makna dari derita dan kematian. Ia mempersiapkan murid-muridnya untuk karya penebusan puncaknya di kayu salib yang dimahkotai dengan penderitaan dan kematian. Ia mengajar lewat tubuhnya sendiri bahwa semua itu bukanlah aib, dosa, atau tanda keterpisahan dari Allah. Ia bahkan mengatakan penderitaan dan kematiannya adalah saat di mana anak manusia dimuliakan. Umat beriman, Yesus menjadi manusia seutuhnya. Ia menampilkan kemanusiaan sampai keadaannya yang paling rapuh, sakit, menderita, dan wafat. Ia menyentuh kemanusiaan kita pada titik yang paling lemah. Ia mau mengatakan bahwa kemanusiaanmu, kemanusiaanku, kemanusiaan kita, serapuh apapun, tetap layak untuk dimuliakan dan dicintai. Jurang yang menganga antara Allah dan manusia dijembatani oleh kemanusiaan Yesus yang bersentuhan dengan kemanusiaan kita. Sayang, tak sedikit orang yang menolak disentuh oleh kemanusiaan Yesus, termasuk kita, murid-muridnya. Kita menggemari ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan, dan semacamnya. Namun menghindari ayat-ayat salib, penderitaan, dan kematian. Kita lebih suka bertubi-tubi memanjatkan pujian dan permohonan daripada berlama-lama memandang salib. Kita berdoa dengan bayangan Yesus yang penuh kuasa akan melenyapkan semua masalah kita. Bukan Yesus yang dengan luka-lukanya memeluk dan menemani kita. Kita masih saja menganggap derita sebagai aib. Kadang membuat orang lain menderita dan bersyukur ketika membandingkan diri dengan orang yang lebih menderita.
Maka dari itu, saudara-saudari, memasuki masa sengsara ini, jangan malu disentuh oleh Yesus yang terluka. Berpalinglah sejenak dari motivasi dan kisah sukses di lini masa. Lantas, berdoalah untuk mereka yang paling lemah dan menderita. Letakkan di kaki salib kemanusiaan kita yang terkoyak oleh pandemi, perang, rasisme, dan kesenjangan. Tangan Allah telah menjelma tangan manusia yang terluka. Sentuhlah dalam hening doa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur atas teladan kesetiaan-Mu dalam melaksanakan karya penebusan bagi kami. Semoga kami pun senantiasa setia dalam menanggung setiap tugas kehidupan yang harus kami jalani. Bersama-Mu, kami kuat dan berani, sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.